nggak kepikiran seperti itu, cuman iseng-iseng aja. Saya usaha apa atau kerja apa dulu juga nggak kepikiran kan. Pertamanya itu kepikiran malah pengen bikin home decor buat hias rumah saya kayak gitu. Terus nggak tahu kenapa malah sama teman-teman jadi bikin kerajinan kayak gini. Halo, nama saya Suhardi Udayanto, biasa dipanggil Anto. Tinggal di Menulis, Sumbersari, Mohidan Sleman, Yogyakarta. Dan saya selaku pemilik Kalaniwood, yaitu usaha di bidang kerajinan kayu yang fokus menggunakan bahan dasar bekas papan skateboard, kayu bekas papan skateboard. Kalau awal usaha itu balik lagi ke tahun 2016 ya. Itu sebenarnya itu dulu iseng-iseng aja sama teman-teman kita bikin kerajinan itu karena di sebelum tahun itu saya pernah kerja di luar pulau juga sebagai akunting. Terus karena ada alasan keluarga saya harus menemani orang tua di rumah, dan di situ dari setelah resign itu ada kan kayak uang resign dan lain sebagainya, saya gunakan untuk beli beberapa mesin untuk kerajinan kayu. Tapi sebenarnya dulu cuman iseng aja, nggak fokus untuk usaha. Karena juga ada teman-teman yang sering ngumpul di sini, akhirnya dari iseng-iseng itu kita bikin satu kerajinan. Kalau pertama itu kita bikin kayak cincin kayu kayak gitu dari bahan bekas papan skateboard. Dan kenapa pakai itu karena ya udah lama sih, saya udah main lama dan beberapa papan bekas itu banyak yang nggak kepake kalau udah patah atau apa gitu, cuman dipajang atau kadang dibuang gitu aja. Aku sama temen-temen, aku, Alan sama Roni gitu kan, itu iseng-iseng aja bikin itu. Selang beberapa waktu kita bikin beberapa macam produk gitu, ada satu temen yang request untuk dibikinin kacamata dari bekas papan skate itu. Ya wes, kita otodidak, kita lihat di YouTube bagaimana caranya gitu. Terus akhirnya satu kacamata udah jadi. Ya itu melalui beberapa tahap ini sih, trial and error juga itu. Ya dari situ, habis itu kita bikin medsos Kalaniwood. Ya dari medsos Kalaniwood udah kita lebih berkembang. Kalau produk pertama yang kita pasarkan itu kacamata itu ya. Itu mulai dari itu kan bikin medsos. Setelah bikin medsos kan ada beberapa orang yang dari Jogja maupun luar Jogja juga yang pesan, ada yang tahu juga. Terus ada beberapa kegiatan mahasiswa yang magang di sini. Terus kita ikut sekitar tahun 2017-2018 itu kita ikut pameran offline kayak di FKI dan lain sebagainya. Dari situ mulai lebih berkembang lah, nggak cuma ada di Jogja aja tapi lebih juga di luar Jogja juga. Nah dari situ kita mulai pameran ke luar kota juga, diajak dari beberapa BUMN karena kenalan dari pameran sebelumnya kan. Kalau istilahnya kalau pameran itu kan kita juga nggak cuman jualan produk, tapi kita juga bikin networking, kita cari networking juga kan. Nah dari situ kita diajak sama BUMN untuk pameran di Jakarta di situ. Terus yaudah dari situ mulai berkembang lagi
setelah beberapa tahun, mungkin 2018-2019 itu saya direkrut sama Disperindak Sleman untuk ikut istilahnya kayak wadah UMKM di sana kan. Dan itu difasilitasi beberapa bentuk seperti kayak pembekalan, entah itu marketing, keuangan, dan dikasih fasilitas pameran keluar juga. Terus dari situ mulai lebih dikenal lagi kan, pemasaran juga lebih luas, dan kita juga segmentasi pasar juga udah tahu, nggak cuman orang ini, tapi lebih memfokuskan segmentasi kebutuhan produk kita itu ke segmen apa, seperti itu. Dan kebetulan juga mungkin kita dapat beberapa prestasi penghargaan seperti kayak Dekranas itu Dewan Kerajinan Nasional, sama World Craft Council itu dari UNESCO. Kalau yang dulu kan memang saya kan usahanya kan memang babat alas kan, kita benar-benar basicnya bukan dari kerajinan, dari kayu dan lain sebagainya, karena aku basicnya sendiri dari ekonomi juga kan, nggak ada hubungannya sama kerajinan. Kalau saya dulu pengalaman itu mungkin pertama itu dari mulut ke mulut sih, dari teman ke teman. Kalau kita mempunyai reputasi baik kan pasti mereka juga ngomongnya juga baik. Terus dari medsos dan juga kita cari orang-orang yang sealiran kita, itu kan kita juga bisa sharing, misalnya kayak bahan baku, terus bagaimana cara jualan ininya, bagaimana cari pangsa pasar dan lain sebagainya. Ya sebenarnya itu sih kayak networking itu. Sering-sering ikut pameran keluar, karena nggak cuma fokus jualan aja sih, tapi kita juga cari beberapa rekan, siapa tahu bisa kolaborasi dengan brand lain kan. Dengan kolaborasi kita juga ada 2 audiens yang bisa masuk ke tempat kita. Kalau produk Kalaniput itu untuk yang order itu kebanyakan orang Indonesia, tapi ada juga yang di luar negeri, ada yang orang luar negeri juga. Kalau yang di sini itu yang banyak yang beli perorangan, maupun kita juga pernah buat merchandise untuk BUMN kayak Kementerian Pariwisata, seperti itu. Kalau orang luar negeri itu mungkin dari medsos, dari tempat di mana produk Kalaniput nitip itu dia tahu, akhirnya dia order. Kalau orderan yang paling banyak itu kita pernah bikin merchandise buat kementerian. Itu kalau yang pertama itu buat merchandise G20, event G20 di Bali itu jam tangan pernah, tapi cuma 20 aja. Terus kalau yang paling banyak itu di tahun kemarin itu kita bikin merchandise Kementerian Pariwisata itu 150 kacamata. Itu dalam kurun waktu 1 bulan dengan mungkin nilainya sekitar 60 jutaan. Produk kita itu sebenarnya yang utama itu ada kacamata, jam tangan, terus dari beberapa sisa potongan untuk pembuatan kacamata jam tangan bisa dipakai buat bikin anting, cincin kayak gitu. Dan kemungkinan besar juga kita kolaborasi dengan brand lain. Kita pernah kolaborasi dengan brand fashion di luar. Kita menyediakan kancing baju dari bekas
limbah bawaan skateboard, terus kita bikin gagang kipas kayu seperti itu. Sama ada beberapa bentuk kayak apa ya, lukisan yang dibikin dari kayu. Pengen usaha kita harus riset sih, riset kebutuhan apa aja, alat-alat kebutuhan apa aja yang kita perlu, terus riset pasar juga, kebutuhan pasar itu seperti apa. Terus yang kedua, kita harus konsisten. Kalau memang usaha udah berjalan itu kita harus konsisten. Terus yang ketiga, kita harus punya ciri produk sendiri, produk kita itu harus mempunyai ciri khas.